Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be stronger. Come on. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk around the world wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Persiapkan seluruh hidup kita, hati pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sekalipun masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita memberikan hati kita, ketika kita dengan segenap hati kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala kita, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami sampai pada hari ini. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Kami kuat sampai hari ini semua hanya karena Engkau Tuhan. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh hidup kami. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Layakkan seluruh hidup kami Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati pikiran kami semuanya fokus hanya kepada Tuhan saat malam hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati lawatan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang coba mengganggu perhatian kami, mengganggu konsentrasi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan, kami hancurkan, kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini, lebih dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalannya ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima sembah kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami kepadamu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
kepada Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku, Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau
kembali Tuhan. Kami boleh ada kembali di bait-Mu. Bahkan sindir jembat-Mu yang ada di rumah juga Tuhan yang mengikuti live streaming ini Tuhan, kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan, firman-Mu malam hari ini boleh menguatkan kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tahu Tuhan segala sesuatu yang kami akan perbuat. Terlebih Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu pada saat malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh naik, boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dari pemimpin pujian, pemain musik, semua kami yang terlibat Tuhan, kami percaya kami akan dilawat oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur, mari kita bersuka menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita di hadapan Tuhan sambil kita mengatakan kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya.
siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga setiap kehidupan kita. Terlebih di hari-hari ini dengan keadaan dan situasi yang kita hadapi. Kita percaya kuasa-Nya terlebih besar. Kuasa-Nya sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Kuasa-Nya sanggup menjaga setiap kehidupan kita. Karena itu pada malam hari ini siapkan seluruh hidup kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu
bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami dapat bersekutu memuji Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya semuanya Tuhan, apa yang sudah kami buat lakukan malam hari ini, terlebih dalam ibadah kami Tuhan, disenangkan. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami rindu tidak hanya sampai di sini ibadah kami dengan Engkau Tuhan, tetapi kami rindu kembali akan setiap kebenaran firman-Mu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Saat malam hari ini kami memerlukan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberikan kami hati untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Berkati urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pengurapan yang daripada-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Kami mau terima sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, dan selamat kita kembali beribadah malam hari ini. Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, mari saudara siapkan juga seluruh kehidupan saudara untuk kita sama-sama akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak saudara kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca satu perikop di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dan saudara dapat menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing. Judul perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengakuan Petrus. Ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat satu perikop ayat ini di mana Yesus mulai pengen mengetahui keberadaan pengiringan dari murid-murid Yesus. Tentu saudara, Yesus juga pengen tahu saudara sejauh mana murid-murid ini tahu tentang pribadi Yesus dalam kehidupan mereka. Dan Yesus di sini kalau kita melihat mulai bertanya kepada murid-murid pada waktu itu tentang siapakah yang mereka ikuti, siapakah Yesus yang mereka selama ini andalkan dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dari kebenaran ini ketika Yesus bertanya saudara kepada murid-murid, kita dapat melihat jawaban dari murid-murid di sini bahwa ternyata kita dapat melihat bahwa murid-murid ini sebenarnya masih kurang pengenalan mereka akan Yesus itu sendiri. Karena kalau saudara lihat dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Yesus, ternyata murid-murid mengikut Yesus tidak mengerti dan tidak mengetahui secara pasti siapakah Yesus itu dalam kehidupan mereka. Kalau memang saudara-saudara melihat berapa kali saudara
murid-murid itu tidak mengerti tentang siapakah Yesus itu. Kita tahu saudara ketika mereka menghadapi badai, kemudian Yesus meredahkan angin badai itu, dan kemudian murid-murid juga berkata, siapakah gerangan orang ini, ya, sehingga danau dan angin pun taat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa murid-murid tidak mengerti siapa yang mereka ikuti pada waktu itu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai murid Yesus, seringkali juga pengenalan kita kepada Tuhan seringkali cuma sebatas seperti murid-murid. Kalau saudara lihat, batas dari pengenalan murid-murid di sini adalah sekedar apa yang dikatakan oleh orang, ya. Kalau saudara lihat, kembali kita baca ayat ini, dikatakan, ya, Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Ayat yang ke-14 dikatakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Saudara lihat, jawaban dari murid-murid pada waktu itu, kita melihat bahwa tidak ada jawaban yang pasti tentang siapakah Yesus itu, ya. Dan ini saya katakan saudara sangat memprihatinkan ketika kita sudah mengikuti seseorang dan kemudian kita tidak mengenal orang itu, ya. Kita sudah, kalau kita bawa kepada kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak juga mengerti siapa yang kita yakini dalam kehidupan kita. Dan saya berpikir saudara, ini adalah kepercayaan atau pengiringan yang tidak mengerti, ya, tujuan mereka sebagai orang yang mengikuti siapa yang mereka ikuti. Saudara, kita melihat di sini ketika murid-murid sudah menyampaikan jawaban kepada Yesus, kita melihat Yesus tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh murid-murid. Kenapa saudara? Sehingga Yesus harus bertanya untuk kedua kalinya kepada murid-murid, siapakah anak manusia itu? Ya, ada banyak saudara, kalau kita melihat di sini dari kebenaran ini kita dapat menarik ke satu kesimpulan bahwa ada banyak orang menaruh dasar kepercayaannya, dasar keyakinannya itu kepada kata orang saja. Melihat orang lain, melihat perkataan orang lain, melihat perkataan mungkin hamba Tuhan, hanya sebatas itu saudara menaruh dasar keyakinan mereka. Ya, saya ingin katakan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menaruh dasar iman kita hanya kepada perkataan orang, siapapun dia, sehebat apapun dia, sepunya kapasitas apapun dia, selama saudara katakan itu perkataan manusia, kita tidak bisa menaruh dasar iman kita, dasar kepercayaan kita kepada hal-hal yang seperti ini. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menaruh kepercayaan kita, keyakinan kita kepada perkataan manusia? Kita tahu saudara, manusia itu punya kelemahan, manusia punya keterbatasan, manusia punya kekurangan. Ada banyak hal di dalam diri manusia yang tidak menjadi alasan untuk kita taruh kepercayaan, keyakinan kita di sana. Ya, mungkin saudara ketika manusia itu dalam kapasitasnya yang tinggi, mungkin kita bisa terpesona, tetapi ada waktunya saudara dia lemah. Dan pada saat dia lemah, kita juga yang menaruh keyakinan kepada manusia itu, kita juga akan menjadi lemah. Jadi saya ingin katakan saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah menaruh kepercayaanmu, dasar keyakinanmu kepada manusia atau perkataan-perkataan manusia. Ya, itulah sebabnya saudara saya katakan tadi, Yesus saudara tidak puas dengan jawaban dari murid-murid itu. Walaupun saudara yang disampaikan saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau saudara lihat apa yang disampaikan, dijawab oleh murid-murid pada waktu itu, dia katakan di sana ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Siapa enggak kenal Yohanes Pembaptis? Ya, dari rahim saja sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi saya ingin katakan, sehebat Yohanes Pembaptis pun dia punya keterbatasan, dia punya kelemahan, dan dia punya kekurangan dalam kehidupannya. Ya, sekapasitas siapa lagi? Dikatakan di sana ada yang mengatakan Elia. Siapa yang nggak kenal Elia? Wah, seorang nabi yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dia bisa berdoa tidak turun hujan, dia bisa berdoa turun api dari sorga, dia bisa berdoa kemudian
hujan juga turun, ada tanda-tanda mujizat, ada tanda-tanda heran yang dikerjakan oleh Elia. Tetapi saudara, Elia juga sebagai manusia punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Ya, kita tahu dalam satu raja-raja jelas sekali diceritakan tentang Elia. Pernah dia lari saudara dari panggilannya. Berarti dia adalah manusia yang punya kekurangan, dan kita tidak bisa menaruh sekali lagi saudara dasar keyakinan kita kepada manusia. Ya, siapa lagi? Saudara, di sana dikatakan ada yang mengatakan Yeremia. Wah, mereka ini nabi-nabi yang luar biasa. Dikatakan sebagai nabi-nabi besar dalam Alkitab. Ya, atau salah seorang dari nabi. Saudara lihat semua saudara, hal-hal ini, orang-orang ini adalah orang hebat. Tetapi sekali lagi saudara, manusia dengan segala kehebatannya itu terbatas. Dan saya ingin katakan, jangan pernah menaruh sekali lagi kepercayaanmu kepada manusia. Mungkin hari-hari ini kita banyak melihat ada orang-orang hebat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Saya ingin katakan saudara, kita juga tidak bisa menaruh kepercayaan kita di sana. Ya, di sana. Mereka tetap terbatas, mereka punya kekurangan, mereka punya kelemahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajak kita hari-hari ini saudara, kita mau menaruh kepercayaan kita kepada siapa? Coba kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara perhatikan, ketika Yesus bertanya untuk kedua kalinya kepada murid-murid, kemudian ada jawaban dari seorang Simon, dikatakan ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dia katakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, pada waktu saudara Simon menyampaikan kebenaran ini, jawaban ini, saudara, ya, kita melihat jawaban dari seorang Simon itu berbeda. Jawaban Simon tidak seperti jawaban yang pertama. Ya, dia masih melihat saudara Yesus sebagai manusia biasa, ya, manusia hebat, manusia yang diurapi, saudara, ya. Tetapi kita melihat di sini, ya, saya percaya Simon tahu, ya, siapa pribadi Yesus pada waktu itu secara lahiriah. Dia tahu siapa ayahnya, dia tahu siapa ibunya, dia tahu siapa saudaranya, dari mana kampungnya. Jujur saudara, kalau Simon hanya melihat itu, dia akan berkata, oh engkau anak Maria, engkau anak Yusuf, ya. Tetapi saudara, itu bukan jawaban dari seorang Simon. Dia katakan di sini saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara perhatikan, ketika jawaban ini disampaikan oleh Simon, tidak ada satu unsur manusia saudara yang ditaruh oleh Simon di dalam pribadi Yesus. Walaupun saya ingin katakan saudara, Simon berhadapan dengan lahirianya Yesus pada waktu itu. Tetapi saudara lihat bagaimana Simon menempatkan Yesus sebagai Allah. Dia bukan manusia biasa saudara. Dia menempatkan dia sebagai Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, tidak ada unsur manusia yang ditaruh seorang Simon dari jawaban ini. Dan disinilah kita bisa membangun dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Yaitu kita taruh dasar kepercayaan kita, keyakinan kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak punya kekurangan, tidak punya keterbatasan. Di sana kita tidak akan melihat kelemahannya, tetapi Dia adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan di sanalah kita akan menaruh keyakinan dan kepercayaan kita. Haleluya. Gak ada unsur manusianya. Ya. Inilah saudara, hari-hari ini kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Taruh keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan yang di sana sekali lagi Allah tidak punya unsur kelemahan sama sekali. Dan saya percaya Dia tidak pernah terbatas untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan hari ini saudara, ketika kita mengenal Tuhan seperti yang disampaikan oleh seorang Simon, apa untungnya bagi saudara dan saya? Ya, kalau kita mengenal Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Simon, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah, apa untungnya kita saudara?
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untungnya kita ketika kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak menaruh dasar keyakinan kita, kepercayaan kita kepada manusia, tetapi kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita dapatkan. Saudara yang pertama, coba kita baca Ayub pasal yang ke-42. Ayat ini menjadi hafalan bagi saudara, tapi malam hari ini saya kembali angkat bagi saudara. Ini pengalaman seorang Ayub, saudara. Ayub pasal yang ke-42. Saudara lihat dulu ayat yang ke-5. Ya. Ayub juga, saudara, adalah orang yang tadinya pengiringannya, keyakinannya ditaruh pada perkataan orang. Ya, tetapi ketika dia mulai mengalami proses-proses pengenalan kepada Tuhan, baru dia menyadari siapakah Tuhan itu dalam hidupnya. Ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu saudara, pengenalan seorang Ayub, walaupun dikategorikan sebagai orang saleh takut akan Tuhan, tetapi masih sebatas saudara didengar dari pendengaran, dari kata orang, ya. Belum dia alami sendiri dalam kehidupannya. Tetapi saudara, di akhir-akhir saudara, Ayub pasal 42 ini, Ayub mulai mengerti ketika Tuhan bawa dia dalam proses yang panjang, ya. Sehingga dia berkata di sana, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berarti Ayub mulai mengenal siapakah Tuhan itu dalam hidupnya secara pribadi. Makanya saya katakan tadi, apa untungnya saudara kalau kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, saudara perhatikan ayat di sana. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pertama saudara, untungnya kalau kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita akan mengerti, kita akan tahu kapasitas Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ini perlu sekali saudara, karena banyak orang saudara tidak mengerti kapasitas Tuhan. Ya, dia anggap saudara kapasitas Tuhan itu terbatas hanya hal-hal tertentu saja, saudara. Kalau misalnya persoalannya besar, dia anggap Tuhan itu nggak bisa sanggup melakukan segala sesuatu, saudara. Dia anggap wah nggak, Tuhan bisa buat ini, hanya bisa Tuhan buat kerjakan hal yang seperti ini. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan berkata seperti Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, pengenalan yang luar biasa saudara. Bahwa Allah yang selama ini Ayub hanya dengar dari orang, tetapi ketika Tuhan bawa dia kepada pengenalan yang lebih dalam lagi, akhirnya Ayub boleh melihat dengan matanya sendiri. Dia melihat di sana Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Saudara, kalau pengenalan kita sudah sampai seperti ini, maka saya percaya ketakutan dalam kehidupan kita akan hilang. Ya, saya gambarkan sederhana seperti ini. Ketika saudara mengenal seorang pribadi yang punya kapasitas ya dalam diri saudara, ya misalnya berpangkat atau punya hal-hal yang lain secara lahiriah yang bisa dibanggakan, saudara lihat ketika saudara berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang punya kapasitas, itu secara otomatis sepertinya di dalam diri kita ada kepercayaan, ada percaya pede namanya, percaya diri yang luar biasa. Wah, saya teman dengan ini loh, yang orang yang seperti ini, yang punya kapasitas seperti ini. Sepertinya kita timbul kepercayaan, percaya diri, ya, karena kita berharap orang itu bisa menolong kita dalam keadaan yang kita butuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bawa kepada kehidupan rohani kita, ketika kita mengenal kapasitas Tuhan dalam diri kita, maka saya percaya di dalam diri kita akan juga muncul kepercayaan yang luar biasa, iman yang luar biasa, sehingga saudara kita tidak akan pernah takut. Ya, kalau saudara pengenalan kita, saudara sampai kepada seperti Ayub, aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang rencananya tidak ada yang gagal, maka sekali lagi menghadapi situasi kita tidak akan pernah takut. Haleluya. Saya percaya bahwa keadaan
dunia hari-hari ini masih di bawah kendalinya Tuhan. Situasi yang terjadi hari-hari ini saya percaya Tuhan juga tahu. Situasi yang terjadi hari ini pasti juga Tuhan tahu. Dan saya percaya Allah masih bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan kita taruh keyakinan kita kepada Allah yang seperti ini. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi mengenal Tuhan, untungnya adalah kita akan mengerti kapasitas Tuhan. Dan ketika kita mengerti kapasitas Tuhan, maka tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita. Mazmur 23, Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan apa? Takut. Kenapa? Dia tahu ada gembala yang baik. Dia tahu adalah Allah yang luar biasa, yang terus memproteksi hidupnya, walaupun dia berjalan dalam lembah yang baka. Pemazmur tidak pernah takut, Daud tidak pernah takut. Dan ini harus ada dalam kehidupan kita menghadapi situasi hari-hari ini, saudara. Kita tidak perlu takut. Mazmur pasal 46, coba kita baca ayat ini, saudara. Mazmur pasal 46. Ayat yang kedua, dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Enggak perlu takut, kenapa? Tuhan masih mengendalikan dunia ini. Haleluya. Saudara, segitunya saudara, pemazmur bilang saudara, bumi bergoncang, bergelora dan lain sebagainya. Dia katakan kita nggak perlu takut. Kenapa? Allah yang kita sembah adalah Allah, sekali lagi, yang bisa melakukan segala sesuatu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Bukankah firman Tuhan katakan, Yesus katakan, segala kuasa di langit, di bumi dan di sorga sudah diberikan kepada Yesus. Apalagi yang kita mau takutkan? Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya, kalau kita baca Mazmur 112, saudara, ya, dikatakan di sana ayat yang ke-7, ya. Jadi mengenal Tuhan itu akan mengusir ketakutan dalam diri kita. Kita harus terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dia itu juga katakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga memandang rendah para lawannya. Tidak ada ketakutan. Ketika engkau mengenal Tuhan, ya, kapasitas Tuhan engkau kenal dalam dirimu, sekali lagi kita tidak akan pernah takut, tetapi yang ada adalah Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 dikatakan ayat yang ke-32, saya mulai baca kepada saudara. Ini berbicara tentang kekhawatiran. Perikop ini saudara mulai baca dari pertama, itu berbicara tentang hal kekhawatiran. Saya baca ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara berbicara tentang di sana tentang kekhawatiran. Diceritakan saudara, ada orang khawatir akan makan, minum, pakai. Dan dikatakan di sana semua ini dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, tidak mengenal Allah. Dan saya ingin katakan malam hari ini kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Amin. Kita bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, ya, kita nggak perlu khawatir. Orang yang tidak mengenal Allah mulai akan khawatir dengan situasi
keadaan, ekonomi dan lain sebagainya, kebutuhan, mereka mulai akan khawatir hari-hari ini. Kalau kita melihat situasi hari-hari, banyak sekali kita dibawa kepada kekhawatiran, apa yang besok makan, bagaimana situasinya. Saudara, saya ingin katakan saudara, sebenarnya jatah ini, yang khawatir ini jatah kepada orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi kita yang mengenal Allah, Tuhan katakan, Bapamu yang di sorga tahu apa keperluan saudara dan saya. Ya. Dia katakan ayat ini saudara, ayat yang ke-32, kembali saya baca, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi kita bukan orang yang tidak mengenal Allah, tapi kita mengenal Allah. Sehingga dikatakan bahwa akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dalam situasi yang sulit hari-hari ini, ekonomi yang sulit, sekali lagi Tuhan tahu keperluan saudara dan saya. Tuhan tahu kebutuhan kita. Makan, minum, pakai, Tuhan tahu. Bapa di sorga tahu. Saya percaya hari ini saudara, kebutuhan saudara dan saya. Saudara, sekali lagi ada Bapa yang tahu. Mungkin orang lain tidak tahu kebutuhanmu, tapi saya ingin katakan saudara punya Bapa yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya ingin katakan tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, mau makan apa. Ya, Tuhan bilang saudara, Tuhan tahu. Wah, kalau Tuhan tahu, saya percaya semuanya akan beres. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan di ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir dan akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari demi hari saya percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya saya ingin katakan tidak perlu khawatir, tidak perlu saudara takut dengan situasi. Ya, saya percaya selama COVID-19 ini pemeliharaan Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia tahu memelihara saudara dan saya. Dia tahu mencukupi apa yang kita perlukan. Ya, itulah sebabnya saya katakan saudara, kenallah Tuhan supaya saudara menjadi orang yang tidak khawatir, ya, tidak bimbang dengan situasi. Sekali lagi, sebenarnya kalau kita mengenal Tuhan, kita nggak perlu khawatir dalam perjalanan hidup ini. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Yehova Jireh, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa untungnya ketika kita mengenal Tuhan? Coba kita baca dalam Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-32 mulai. Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-32. Ya, kita baca ayat 32. Dikatakan ayat sana, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ayat yang ke-32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya, apa katanya? Akan tetap kuat dan akan apa? Bertindak. Jadi ketika kita mengenal Allah dalam diri kita, Tuhan katakan di sana lewat kebenarannya, kita akan apa? Tetap kuat dan akan bertindak. Jadi situasi, kondisi, keadaan tidak membuat kita menjadi orang yang lemah, saudara. Ya. Persoalan, tantangan hidup saudara tidak membuat kita menjadi orang yang lemah. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan dalam diri kita, Daniel katakan di sini saudara, kitab Daniel katakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tetap kuat. Kalau saudara kuat, berarti tidak ada yang bisa mengalahkan kita, kehidupan kita. Persoalan tidak akan mengalahkan kehidupanmu. Ya, masalah tidak akan mengalahkan kehidupanmu. Karena apa? Orang yang mengenal Tuhan, di dalam dirinya ada kekuatan Tuhan. Diberikan kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala situasi. Dia bukan menjadi orang yang terbawa dengan keadaan. Justru saudara, ini adalah tidak kalah dengan situasi yang terjadi, tetapi saudara dia akan melewati situasi yang tidak baik dalam hidupnya. Kenapa? Tuhan memberikan kekuatan dan bisa melewati segala sesuatu.
Itulah sebabnya saya katakan saudara, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Kenapa? Mengenal Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang ketiga. Yang keempat saudara, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kalau saudara baca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, ya, ada pernyataan dari Paulus di sana katakan, yang ku kehendaki adalah apa? Mengenal Dia. Kemudian dikatakan ayat selanjutnya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita, ya, akan serupa dengan Tuhan. Membawa kehidupan kita kepada semakin saudara mengenal Tuhan, pasti akan membawa saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang benar dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang suci, Dia adalah yang kudus, dan akan membawa kehidupan kita ke saudara zona-zona yang seperti ini. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan, sekali lagi kita pasti akan serupa dengan Tuhan. Membawa kita sama. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan akan kembali kepada sama seperti gambar ilahi Tuhan. Oleh karena itu saya katakan saudara, di hari-hari yang terakhir ini, di akhir zaman, waktunya saudara kita membawa diri kita mengenal Tuhan, dan Tuhan membawa kita kepada gambarannya kembali, sama seperti gambarnya kembali. Hanya ketika saudara mengenal Tuhan. Ketika saudara mengenal Tuhan, saudara sekali lagi kita akan dibawa kepada kebenaran Kristus. Ya, sampai kita serupa dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah untungnya kalau kita mengenal Tuhan. Yang pertama tadi adalah kita mengerti kapasitas Allah, dan ketika kita mengerti kapasitas Allah, kita tidak akan pernah menjadi orang yang takut menghadapi situasi. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, kita nggak perlu khawatir, saudara. Kenapa? Bapa di sorga mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita mengenal Tuhan, yang ketiga adalah kita tetap kuat. Tidak akan pernah digoyahkan situasi, ya, tetapi justru kita akan bertindak dan melewati segala keadaan, kita tampil sebagai pemenang. Dan yang keempat adalah ketika kita mengenal Tuhan, kita akan dibawa serupa dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada Matius tadi pasal yang ke-16. Saudara, perhatikan kembali ayat ini. Ketika Yesus memberi pertanyaan kepada murid-murid, dan dijawab oleh Petrus, dikatakan ayat, kembali saya baca ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara, Yesus katakan kepada, berbahagialah engkau. Ayat firman Tuhan katakan, yang lain katakan, diberkatilah engkau. Semakin kita mengenal Tuhan, menempatkan keyakinan kita kepada Kristus bukan kepada manusia, saudara akan melihat, ya, di sana ada kebahagiaan, di sana ada berkat Tuhan. Ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku yang di sorga. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan hari ini, sekali lagi, itu karena Tuhan membuka dirinya kepada saudara dan saya. Semakin saudara mengenal dekat dengan Tuhan, semakin saudara, Tuhan akan membuka, ya, dirinya kepada saudara, sehingga saudara mengerti kapasitasnya dalam diri saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita mau terus dekat dengan Tuhan. Sebagai ayat-ayat yang terakhir, di ayat yang ke-9, saya bawa saudara ke sini. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan apa? Terlepas di sorga. Luar biasa. Ketika Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan sampai hanya saudara Allah menyingkapkan tentang Tuhan kepada Simon, tentang pribadinya kepada Simon, tetapi Simon sudah menerima, dikatakan di sana, berkat, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau. Kemudian Tuhan juga taruh, dikatakan ayat 19, kepadamu apa? Kuberikan kunci kerajaan sorga. Hebat sekali. Pengenalan akan Tuhan itu adalah kunci kerajaan sorga. Ya, kenapa Tuhan beri kunci kerajaan sorga? Bukan kunci kerajaan dunia.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehebat-hebatnya dunia ini, semua bisa digoncangkan saudara. COVID-19 saudara menggoncangkan dunia hari ini. Virus yang tidak kelihatan dengan kasat mata, tetapi saudara lihat dunia bisa goncang dengan COVID-19. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kerajaan dunia ini. Tapi Tuhan berikan kepada kita katanya kunci kerajaan sorga. Kenapa kunci kerajaan sorga? Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara perhatikan ayat ini saudara, Tuhan katakan di sana kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia bisa goncang, saya percaya kerajaan sorga tidak akan pernah goncang. Dan di sanalah pengharapan kita, amin. Dari sanalah pertolongan kita, dari sanalah proteksi Tuhan dalam diri kita, dari sanalah semua jawaban-jawaban yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Dan itu tidak akan pernah digoncangkan. Kekristenan kita hari-hari ini tidak akan pernah bisa digoncangkan dengan situasi. Walaupun sekali lagi menakutkan, tetapi sekali lagi kita punya kunci kerajaan sorga. Pengenalan akan Tuhan adalah kunci kerajaan sorga, dan kita tidak pernah goyah dengan segala situasi. Kita tidak diberi saudara sekali lagi kerajaan yang digoncangkan, tetapi kita diberikan kerajaan yang tidak pernah digoncangkan. Saudara bersyukur kepada Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Ya, kerajaan sorga. Ya, dan saya percaya malam hari ini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, taruh kepercayaanmu hanya kepada Tuhan dan kenallah Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Saudara pasti kuat, saudara bisa melewati segala situasi. Karena saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati saudara dan saya. Mari saudara yang ada di rumah, kita kembali bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa kita dan kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Tak usah takut, Allah menjagaku.
besar dalam kehidupan kami. Tidak sekedar Tuhan pengenalan kami ini kami dengar dari kata orang, tetapi pengenalan kami adalah pengenalan secara pribadi kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar dalam hidup kami. Kami percaya akan Engkau bahwa Engkau sanggup menolong kehidupan kami. Kami percaya kepada Engkau sanggup mengatasi segala sesuatu. Kami percaya kepada Engkau bahwa bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Itulah sebabnya Tuhan kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir bimbang dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi ada Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hidup kami, menguatkan, meneguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami adalah orang-orang terus bisa melewati segala situasi yang terjadi, karena Engkau adalah Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau juga tahu persoalan masalah yang mereka hadapi. Kalau hari ini mereka menghadapi masalah, Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kehidupan mereka, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban dalam kehidupan mereka. Mungkin kebutuhan-kebutuhan umat-Mu, kami percaya Engkau adalah Allah Yehova Jireh, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih banyak buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya lewat ibadah kami sudah diberkati oleh Tuhan. Jagai kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami percaya perlindungan kekuatan Tuhan terus akan menjadi bagian kami semua umat-umat-Mu. Kami boleh beristirahat dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat kuat untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Dijauhkan dari kehidupan jemaat-Mu segala mara bahaya, sakit penyakit virus. Dijauhkan dari kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami terus Tuhan boleh melewati situasi ini karena perlindungan dan kekuatan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari dengan mengucap syukur. Mari saudara, tandaikan tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.